Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Amin. Masih bersama Kondes Mendes di channel Reading. Kesempatan kali ini mengambil sebuah judul atau tema tentang bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang. Bagaimana perasaan dia padamu sekarang, hari ini, di saat kamu menemukan video ini. Oke, tapi sebelumnya ya, Gondes tak lupa juga tetap ya selalu berdoa buat sahabat aku semua yang menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodohnya, dan yang menunggu momongan segera diberikan momongan ya. Amin. Di general reading, bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau hari ini aja ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang saat kamu menemukan video ini. Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Kalau tidak cocok artinya ini bukan energi kamu ya. Dan ini bukan pedoman hidup sehari-hari untuk kamu, tetapi hanya sebagai clue, gambaran atau hiburan, lebih minimal buat hiburan ya. Di sini kalian sudah siapkan 4 pilihan. Kita akan mencoba untuk pilih kartu ya. Di sini ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah AB, dan ada golongan darah O. Ini hanya sebagai sarana untuk mempermudah sahabat semua mencurahkan dan menebarkan kartu di sini, menebarkan energi kalian di tebaran kartu nanti. Ya, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa ya yang kamu ingin pertanyakan di sini. Ya, yang berkaitan dengan bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang. Dimana kamu menemukan video ini. Ya, oke. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sekarang kita akan mulai dari file yang pertama. Kita akan sisihkan dulu file-file yang lain agar tidak membuat kamu terkecoh ya. Mana yang sudah, mana yang belum. Ya, agar kamu lebih fokus. Saat sudah menebarkan kartu, tolong kalian fokus ya. Oke. Di file yang pertama ada golongan darah A. Terima kasih buat siapa yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Minimal jadikan hiburan, maksimal jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau tidak resonate artinya ini bukan energi kalian. Jadi jangan memaksakan ya. Memaksakan gimana, Des? Setiap hari readingannya begini tapi tidak menjadi kenyataan. Artinya ini bukan energi kamu. Mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ambil yang bermanfaat untuk kamu. Ya, karena semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Dan jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidup. Ya. Di sini di file yang pertama ada golongan darah A. Kita akan mulai ya, fokus ya. Golongan darah A ya, orang yang dengan golongan darah A memiliki karakter yang kritis ya, keras ya, keras pastinya, sistematis dan penuh tanggung jawab. Mereka juga termasuk pribadi yang konsisten, meski terkadang sangat perfeksionis dan menjadi salah satu karakter yang tidak terlalu disukai orang karena keras ya. Kalau sesuka sesuatu minta yang perfect ya.
Selain itu, orang-orang yang bergolongan darah A lebih senang melakukan pekerjaannya secara pribadi dibandingkan dengan pekerjaan dengan tim. Ya. Bahkan pemilik golongan darah A juga jarang memiliki banyak teman. Ya. Dan hanya bertukar cerita dengan orang-orang yang sangat dipercaya. Golongan darah A. Ya, ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, ini hanya sebagai pengetahuan tambahan aja. Buat kamu yang bergolongan darah A yang ingin diperbaiki, monggo, yang memang sudah senang dengan karakter ini lebih baik itu ya, karena di sini terlihat sangat disiplin. Kita akan menebar kartunya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang? Yakin. Dia sangat yakin dengan pemikiran dia. Dia sangat yakin dengan apa yang ada di pikirannya. Ya, yakin. Sangat yakin atau meyakini dirinya. Tentang kebahagiaan, tentang perasaan cintanya, tentang finansialnya, semuanya. Tentang kebahagiaan. Ini kita bicara tentang perasaan dia. Bahagia dan berkelimpahan cinta itu yang ada di hatinya. Tentunya untuk siapa? Untuk kamu. Karena kita bicara tentang kamu dan dia. Seperti itu. Ya. Dia tidak mempertimbangkan lagi tentang bagaimana apa dan harus apa, resiko apa. Dia sudah bulatkan tekad, yakinkan diri dan perasaan dari pikiran dia bahwa dia mencintai kamu. Kendati pun dia sudah punya rumah tangga. Ada sebagian yang sudah punya rumah tangga. Ya. Karena inilah wujud perasaan. Karena kenapa? Dia di sini mendapatkan perasaan tentang saling. Karena dia bisa tahu dan bisa merasakan dan bisa bahagia sekali, di mana terhubung dengan kamu dia merasakan saling dan saling. Seperti itu, saling cinta, saling sayang, saling melengkapi, saling satu sama lain, seperti itu. Ya. Dia sudah yakin walaupun usianya lebih muda dari kamu, tapi dia tidak ragu-ragu untuk mencintai kamu. Ya. Ini untuk yang lajang, untuk yang single parent yang belum ada pasangan atau memang sudah dipersatukan, tetapi kalian berdealing dengan orang single, lajang atau single berpasangan atau lajang berpasangan, atau bahkan kalian yang saling sudah mempunyai pasangan masing-masing, tapi di sini perasaan dia ke kamu mencintai, karena di sini dia merasa tentang kebahagiaan tersendiri. Ya, kalau yang sudah mempunyai pasangan, sudah berdilin dengan pasangan orang lain, porsi cintanya itu seperti ini, kayak sama, timbangannya sama dengan pasangannya terdahulu, seperti itu. Kalau yang lagi gebetan, lagi menjalin sebuah hubungan, kelimpahan cinta untuk kamu itu yang ada di perasaan dia saat ini atau sekarang di saat kalian menemukan video ini. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi mempertimbangkan tentang hal-hal yang lain, karena dia sudah yakin dan percaya tentang pemikiran dia bahwa kamu adalah cintanya. Dan usianya ini ada yang lebih muda dari kamu atau kebalikan, ya, letakkan energi kalian. Dia tidak ragu-ragu lagi dengan perasaan dia ke kamu. Seperti itu. Ya. Jadi dia mencintai kamu, menyayangi kamu. Ya, seperti itu. Kita akan lihat sekarang, kita akan shuffle untuk pesan buat kamu di file yang pertama. Ini loh perasaan dia padamu saat ini atau sekarang, di saat kalian menemukan video ini. Ya, di sini bertebaran energi Gemini. Ya, ada energi Gemini. Kemudian di sini juga ada energi Cancer. Ya, ada energi Cancer dan juga ada energi Virgo. Juga ada energi
Lebih tepatnya, lebih dominannya adalah energi Gemini. Seperti itu. Energi Gemini itu elemen adalah elemen udara. Ya. Gemini, Libra, Aquarius adalah elemen udara. Kita akan fokuskan untuk pesan buat kamu. Ya. Fokus ya. Ini pesan untuk yang memilih file 1. Kita akan ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Kita gunakan intuisi hati. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang saat kamu menemukan video ini. Kita akan lihat pesan untuk kamu. Pesan pertama. Jangan lari dari masalah, hadapilah. Jadi tentang keyakinan dia, tentang perasaan dia ke kamu. Kalau memang lagi dalam masalah, jangan lari ya. Orang kita lagi konflik, Des. Jangan lari. Setelah kamu lihat perasaan dia, tentunya kamu akan berpikir ulang, mempertimbangkan. Segala sesuatu memang harus dipertimbangkan. Harus dipikirkan 10 kali, melangkahnya 1 kali. Di mana ada cinta, disitulah kedamaian terbina. Saling asih, asuh dan asahlah dengan pasangan. Itu hendaknya, ya. Menjalin hubungan itu harus terbina saling asuh, saling asih dan saling asah, ya, dengan pasangan. Pesan yang ketiga, jangan berharap yang tidak pasti, ya. Mungkin kamu ada sesuatu berharap dengan yang lain atau dengan siapa. Sekarang perasaan dia seperti ini, bagaimana? Apakah kamu akan masih tetap berharap dengan yang tidak pasti-pasti? Atau ini bukan kamu, Bu? Ini adalah perasaan kamu. Letakkan energi kamu di mana. Ada pencerahan dari Tuhan. Berdoa, bermohon tentang sebuah pencerahan. Karena usaha saja tanpa doa, sombong namanya. Tapi doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan. Melakukan hal yang sia-sia tanpa usaha, seperti mimpi di siang hari bolong. Jadi segala sesuatu harus sinkron antara usaha dan doa. Ya, kamu pengen kaya tapi kamu duduk termenung berharap jatuh dari langit, itu namanya sia-sia. Tapi kamu berusaha saja terus, ibaratnya sampai tetes keringat terakhir, tapi kamu tanpa doa, itu tidak akan menjadi sebuah berkah buat usaha kamu. Kenapa? Karena 50% adalah usaha kamu, 50% adalah kuasa Tuhan. Seperti itu. Jadi jangan lupa tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu. Dan gunakan intuisi hati kamu. Ya, ibaratnya seperti itu. Belajar melangkah tanpa dia. Kalau kamu memang tidak ada, sekarang kamu udah tahu perasaan dia, tetapi kamu merasa tidak yakin karena kamu ragu, ya, atau karena apa itu alasannya. Belajarlah untuk jujur terhadap diri kamu sendiri dan selesaikan masalah kamu. Jangan melarikan diri dengan kata tidak enak, ya. Bertemu baik-baik, berpisah pun harus baik-baik. Karena bagaimanapun juga orang ini pernah membahagiakan kamu, pernah ada di hati kamu. Oke? File 1, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau tidak resonate, ambil saja yang bermanfaat untuk kamu, ya. Kondisi tandaskan. Kalau tidak resonate, ambil saja yang bermanfaat, ilmunya di sini, ya. Jangan memaksakan bahwa prediksi itu harus menjadi sebuah kenyataan, ya. Maaf kata, kondisi tandaskan ini adalah prediksi dan kalian tetap bersandar pada sang pemilik alam semesta, ya. Doa dan bermohon
itulah jalan terbaik. Jangan mengandalkan prediksi, karena prediksi ini adalah sebagai clue saja, sebagai gambaran untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Seperti itu. File 1, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Gundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan lanjutkan untuk file yang kedua atau pilihan yang kedua. Ini adalah sebagai sarana untuk mempermudah sahabat menyalurkan energi di tebaran kartu ya. Bukan mempengaruhi dan tidak mempengaruhi daripada makna dan tebaran kartu nanti. Di file yang kedua di sini ada golongan darah B. Kemudian saya akan membacakan. Ya, ini adalah pengetahuan tambahan saja. Mungkin bermanfaat buat kamu ya yang menonton video ini. Orang dengan golongan darah B ya, ini di file yang kedua adalah pembuat keputusan yang sangat kreatif dan cepat. Mereka juga memiliki keinginan yang begitu kuat untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang sedang dia lakukan. Namun ya, pemilik golongan darah B adalah orang yang tidak bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu alias multitasking. Karakter lain yang disukai dari kelompok golongan darah B adalah bijaksana. Ya, selalu berempati terhadap kondisi orang lain. Bisa diandalkan dan menjadi teman yang sangat terpercaya. Meski begitu ya, sifat tidak kooperatif dan kerap mementingkan diri sendiri. Ini menjadikan golongan darah B lebih suka menyendiri daripada bergaul. Seperti itu. Ya, apakah ini kamu? Oke. Oke, sekarang kita akan Gondes akan coba tebar kartunya ya. Bukan kita, tapi Gondes. Dan kamu menonton. Fokus ya. Biar energi kamu tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang saat kamu menemukan video ini? Ya. Ada The Hermit. Dia lebih banyak mengisolasikan diri atau menyendiri, lebih banyak menyendiri. Ya, dia lebih banyak berdoa, bermohon, menyendiri, lebih ke arah ketuhanan ya. Dia mencari pencerahan. Bagaimana tentang perasaan ke kamu seharusnya seperti itu, ya. Dan dia di sini menunggu dengan penuh kesabaran apa yang dia lakukan. Ini bentuk daripada kesabaran dia. Karena di sini terlihatnya kalian lagi ada masalah. Lagi dalam tingkatan debat atau pertengkaran atau salah paham. Ya, di sini terlihatnya kalian lagi ada masalah. Dia menginginkan hubungan ini baik-baik saja dan bisa dilanjutkan. Ya, karena dia mencintai kamu. Ini hubungan sering terjadi salah paham ya, sering terjadi percekcokan yang nggak tahu dari mana pangkalnya, dari mana ujungnya, atau dari mana ujungnya, di mana pangkalnya. Selalu terjadi seperti itu, kayak beda prinsip gitu loh. Berantem nantinya ya berantem aja, saling menyendiri. Tapi dia saat ini lebih banyak menyendiri, mungkin masalahnya lebih parah ya, mengena di hati gitu. Jadinya dia lebih banyak mencari pencerahan bagaimana seharusnya hubungan ini. Karena jujur dia mencintai kamu, walaupun dia udah punya rumah tangga. Kalian berdiri dengan sebagian besar, tidak semuanya ya. Ada yang berdiri dengan pasangan orang lain. Tetapi kalau untuk perasaan dia ke kamu, mencintai. Dan hubungan ini sering terjadi yang dinamakan percekcokan. Lagi ada masalah saat ini pun. Ya. Makanya kamu bertanya bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Kepoin melalui tarot Gondes. Begitu kan? Ya. Kenapa mesti berantem? Salah paham, Des. Kenapa salah paham? Dia maunya begini, aku maunya begitu. Mau solusinya? Solusinya adalah
saling memahami dulu. Mendingan kalian nggak usah saling komitmen dulu deh. Ya, masih ngalor ngidul. Karena tidak ada kepercayaan. Karena problem utama di sebuah hubungan itu adalah rentan kepercayaan, ya, rentan jujur, seperti itu. Orang yang kalau rentan kepercayaan pasti endingnya bertengkar, berantem, ya, padahal cinta itu kan manusiawi, Des. Iya, tapi keseringan tidak. Dan di sini terlihatnya sering salah paham. Tidak, prinsip itu jadi masalah utama. Prinsip yang mana gitu loh. Kalian itu dari berbeda jenis, berbeda karakter dipertemukan, itu tidak ada yang sama. Tidak ada, pasti beda, prinsipnya beda, dan di sini dipertemukan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah, bukan kebersamaan, tetapi untuk saling mencari dan menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah tujuan, seperti itu. Paham? Yang berantem cepat akur, dia cinta sama kamu, atau ini energi kamu ya, ini energi kamu yang cinta sama dia gitu. Enggak masalah. Minta maaf itu bukan berarti kita rendah loh, justru terpuji. Orang yang cinta beneran itu pasti berani minta maaf. Kalau nggak berani minta maaf dan tidak pernah mengatakan kata maaf, itu namanya kesombongan. Allah aja pemaaf, kenapa kalian tidak? Nah, seperti itu. Selesaikan masalah dulu. Tapi kalau kamu kepoin masalah dia sayang sama kamu, ya, selesaikan dulu masalah kamu. Tidak bagus bertele-tele, berpanjang-panjang. Punya masalah segera selesaikan, saling memaafkan. Tapi jangan berulang-ulang terus, nanti melelahkan. Ya enggak? Ya kan? Oke. Di sini ada energi Virgo. Ya, ada energi Virgo. Ya. Juga ada energi Taurus. Ya, ada energi Taurus. Juga ada energi Leo. Ya, juga ada energi Leo. Juga ada energi Gemini. Yang dominan adalah energi Virgo. Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk kamu ya. Kalian yang ada pertanyaan dan mau dijawab silahkan komen ya. Tapi agak terlambat tidak apa-apa. Tapi insya Allah Gondes akan berusaha untuk merespon dan menjawab ya. Silahkan bertanya seputar tentang hubungan ya. Bukan tentang tebaran kartu ya, tetapi tentang hubungan, bagaimana hubungan seharusnya gitu. Silahkan di komen ya. Mau tanya deh, kalau aku selalu bertengkar kenapa ya, yang butuh solusi monggo silahkan komentar. Oke, kita akan ambil satu persatu dari atas dari bawah, karena kalau disapel ini pesan tidak bakal jatuh soalnya gede ya kan. Jadi kita pakai energi aja, kita tarik mana yang seharusnya kita akan ambil. Oke. Yep. Kita ambil 5 pesan buat file yang kedua ya. File yang kedua kita mundurin ya. Oke. Kita buka satu persatu pesannya. Untuk file yang kedua. Dia melamunkan cintanya. Ayo, siapa yang dicintai merasa dicintai sampai dia melamun? Pastinya kamu. Karena kita bahas tentang kamu. Di sini tidak ada pilihan lain loh. Tidak ada selingkuh, tidak apa. Ya. Tidak ada selingkuh. Ya. Kita lihat pesan yang kedua. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang saat kamu menemukan video ini? Saling sayang, tapi sering bertengkar. Meributkan apa coba?
beda prinsip lah, masalah hal-hal kecil lah, itu bisa menjadi kayak percikan api untuk sebuah kegagalan gitu loh. Kalian tidak mau gagal kan dalam menjalani hubungan? Saling sayang, pupuk aja saling sayang. Dia tidak pengertian, Des. Cobalah kamu tulis di komen. Nah, nanti Kades akan jawab. Hidup adalah milikmu, hati adalah milikmu, rasa adalah milikmu. Putuskan jalanmu untuk menemukan harapanmu. Paham ya? Paham. Kita akan buka pesan yang keempat. Oke, keempat. Des, ya. Saya tuh punya problem gini loh, Des. Coba Des tolong kasih solusi bagaimana sebaiknya. Silakan kamu tulis di komen, nanti Gondes akan baca. Ya, satu persatu. Tetapi agak lama, tapi pasti Gondes jawab. Soalnya apa? Gondes kan harus menjawab banyak komen, ya kan. Jadi terkadang kepegang hari ini, besok enggak kan. Gondes besok harus mengerjakan sesuatu seperti bikin video, seperti ya seperti itulah, ya kan. Tapi pasti walaupun lambat Gondes akan respon, ya. Oke. Ring, tukar cincin nih akan terjadi. Karena dia cinta sama kamu sih. Kenapa kalian bertengkar? Apakah kamu ingin bertunangan sama dia? Insya Allah ya. Kosong ya. Artinya pesan ini udah cukup buat kamu. Semoga ini bisa bermanfaat. Ambil yang bermanfaat saja, buat yang nggak resonate, yang kurang detail silahkan personal reading di hubungi nomor WA Gondes ya, WhatsApp Gondes. Dan untuk yang resonate jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Minimal jadikan hiburan buat sepertaku semua. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja. Ya, seperti itu. Tetap positive thinking, tetap menjadi orang baik, orang sabar, ya. Sabar itu capek, Des. Sabar itu tidak ada batas. Kalau kamu dengan senang hati melakukan, insya Allah tidak akan merasa capek. Seperti itu. Tetap jadi orang baik. Orang baik itu selalu dikhianatin, Des. Biarkan saja mereka berkhianat, tetapi yang pasti kamu tidak melakukan pengkhianatan. Kamu tetap jadi orang baik, ya. Karena jadi orang baik itu tidak ada batas juga. Tidak boleh lelah jadi orang baik. Kenapa? Karena Allah menyukai orang yang baik. Ya, Allah menyukai siapapun, menyenangi siapapun, tapi lebih senang dengan orang yang baik. Oke? Orang yang sabar, ya. Oke? Gondes sudah sampaikan semua, ya. Pesan daripada tebaran kartu file yang kedua, semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi sebuah motivasi atau antisipasi atau pembelajaran. Ambil yang positif, yang tidak positif buang saja. Akhir kata, God bless you. File 2. Bye. Halo, masih bersama Gondes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang saat kamu menemukan video ini? Di file yang ketiga ya, di sini ada golongan darah api. Oke, ini tidak mempengaruhi pada tebaran kartu atau maknanya. Ini hanya pengetahuan tambahan. Semoga bermanfaat. Ya, oke. Kita akan mengetahui golongan darah api, karakter seseorang yang memiliki golongan darah api. Pemilik pemilik golongan darah AB kerap disebut sebagai orang yang nyentrik dan unik, ya, dan misterius. Sebab karakter dari golongan darah ini merupakan kombinasi dari golongan darah A dan B, ya. Orang-orang yang golongan darah AB bisa sangat pemalu seperti pemilik golongan darah A, tetapi juga bisa begitu ramah seperti halnya karakter khas daripada golongan darah B, ya. Bisa dibilang orang dengan golongan darah AB adalah pribadi yang sangat unik dan langka, misterius, misterius, seperti itu, ya, seperti itu. Kenapa? Ya, kamu tidak akan bisa menentukan bagaimana kepribadian jika tidak mengenalnya lebih dekat. Jadi kalau kamu mau tahu bagaimana orang yang bergolongan darah AB, biar kamu nggak teka-teki, orang ini kok keras, orang ini kok kayaknya galak, orang ini kok kayaknya sombong, atau orang ini kayaknya,
dekatilah dia, kenal dulu lebih dekat. Mereka akan sangat berhati-hati jika berurusan dengan orang lain, tidak pandai mengelola stres ya. Udah stres ya stres gitu. Kadang-kadang dia bisa lupa kontrol, tapi tidak semuanya seperti itu. Ya, dan dia akan condong menjadi pendiam di saat dia mengalami sebuah masalah gitu, atau dikecewakan orang, dia akan lebih menjadi seorang pendiam seperti itu. Tapi dia juga kepo, orangnya suka banyak ingin tahu. Orang yang berkepribadian golongan darah AB ini keponya besar ya, dan dia lebih condong suka ke yang transparan ya. Tapi seseorang yang bergolongan darah AB ini ya memiliki kemampuan logis dan analitis yang sangat memukau. Dia orangnya teliti sekali, lebih analitis, lebih logis ya. Kalau kamu bilang apa ya, intinya dia tuh senang mengelola tentang sebuah fakta, atau kalau dia tidak lihat dengan mata sendiri dia jarang percaya. Jadi dia harus membuktikan sendiri juga. Itulah golongan darah AB ya. Oke, ini golongan darah kamu kah? Oke, kita akan tebar kartunya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini, saat kamu menemukan video ini ya? Tidak bersemangat. Kamu motivasinya ya, kamu cahayanya menurut dia. Tetapi kenapa ini terbalik? Dia lagi tidak semangat, lagi tidak mood. Perasaan dia untuk hubungan ini ya, karena adanya orang masa lalu ya, lagi ada problem kah dia? Mungkin dia lagi nggak semangat karena adanya orang masa lalu. Artinya dia masih setia dengan orang masa lalu, atau orang masa lalunya masih setia sama dia. Dan dia tipe pekerja keras ya. Dia setia sama kamu, tapi dia belum bisa move on dari orang masa lalu. Hari ini dia lagi nggak mood, lagi nggak semangat. Bekerja nggak semangat, apa udah semangat. Tapi dia tipe setia ya. Tapi dia juga setia sama kamu, tapi tidak bisa move on dari orang masa lalu. Masih menjadi bayang-bayang orang masa lalu. Ya. Ada kekuatan alam di sini. Energinya negatif ya. Kalian LDRan ya. Kalian dipertemukan melalui sosmed atau medsos. Kalian LDR. Dia punya masa lalu dan belum bisa move on. Saat ini kalau kamu tentang perasaan dia ke kamu, tetap setia, tapi dia lagi tidak bersemangat. Jarak jauh ya kalian ya. Ini sebagian besar di file 3 jarak jauh ya. LDRan. Seperti itu. Ada yang sebagian karena melalui sosmed atau medsos, ada yang sebagian memang ada rekan kerja, tetapi mungkin apa ya, nomornya syarat atau apapun itu. Tapi kebanyakan LDRan. Ya, saat ini dia lagi nggak mood. Keadaan dia seperti itu kondisinya. Dia sepertinya sayang sama kamu, tapi orang masa lalu ini masih jadi bayang-bayang gitu. Ya, ini perlu healing dan kamu harus bisa meyakinkan dia agar tidak selalu membawa orang masa lalu di dalam pikirannya. Kasihan orang ini. Kalau kamu sayang sama dia, cobalah untuk memberikan atau meyakinkan atau menghibur ya, meyakinkanlah intinya bahwa orang masa lalu itu ya udah biarin masa lalu, jangan dibawa di hubungan baru gitu. Dan kamu harus meyakinkan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik daripada orang masa lalu seperti itu ya. Lagi apa ya, Gones mau menjabarkannya, dia lagi nggak mood, lagi nggak semangat gitu intinya. Hari ini dia lagi nggak semangat ya.
Dia setia sama kamu, sayang sama kamu juga, dia tipe pekerja keras. Ya. Tapi dia itu belum bisa move on. Jadi dia butuh healing sepertinya. Dan kamu harus bantu healing itu. Healing itu apa tuh? Penyembuhan. Ya. Ini LDR loh, aku bagaimana bisa? Video call, telepon, banyak tertawa, atau ketemu ya. Jumpa darat, LDR. Jauh deh di luar negeri. Ya, kuatkan aja hati dia bahwa kamu sangat mencintainya. Jadi bukan jadi pengemis ya. Beda pengemis cinta sama orang yang meyakinkan. Kamu pasti punya kata-kata yang bagus untuk pasangan kamu ini. Kita akan lanjutkan untuk mengambil pesan untuk kamu. Buat yang pengen curhat aja lewat komentar ya. Lewat komentar nanti Kondes akan respon. Jangan khawatir ya, walaupun lama Kondes insya Allah akan berusaha untuk ngerespon ya, respon kalian. Kenapa? Karena kalian ada teman aku. Karena kamu adalah saudaraku. Kalau kamu curhat aja lewat komentar, enggak apa-apa, enggak usah malu. Semua orang punya problem. Ya, tapi kalau mau personal reading silahkan di WhatsApp Kondes. Kalau yang pengen cerita curhat karena kamu merasa percayakan curhatan kamu ke Kondes, silahkan curhat melalui komen. Cerita aja. Ya semua punya problem kok. Dipublikasikan dong Des. Di komentar loh. Tidak semua orang baca komentar kecuali Kondes mungkin. Saling sayang pesan pertama. Saling sayang. Di sini memang saling sayang, cuman dia itu belum bisa move on gitu. Jadi bantu tolong dong. Dia juga tersiksa loh. Orang yang nggak bisa kosong ya. Iya kosong. Orang yang nggak bisa move on dari orang masa lalu itu tersiksa tahu. Orang masa lalunya udah bahagia, dia masih tersiksa aja. Nah pasangan berikutnya yang harus bisa membuat dia membantu healing. Kosong ya, sepertinya pesan ini udah cukup deh. Nggak ada pesan ya, kosong. Oh ada ini. Jangan berharap yang tidak pasti. Nah seperti itu. Kalau kamu dia nggak bisa move on dan kamu nggak pasti dia bisa move on, karena kamu juga nggak bisa meyakinkan, ya udahlah, ambil jalan tengah aja, menyudahi, atau kamu bisa membantu dia move on dan dia bisa yakin sama kamu bahwa kamu akan menjadi pasangan hidup yang baik buat dia gitu ya kan. Jangan lari dari masalah, hadapilah. Ini bisa energi kalian, bisa energi dia ya. Jadi letakkan energi kalian. Jangan bilang deh nggak pernah resonate. Bukan masalah resonate-nya. Artinya bukan energi kamu. Ini kan personal general reading. Kalau pengen pure energi kalian berdua ya harus personal reading. Gitu loh. Ya enggak. Ini general reading itu energi ditarik secara umum. Dimana kalian menemukan video itu pun juga belum tentu energi kamu tercurah di sini. Karena ini ada secara umum. Energi ditarik dari segala penjuru di mana kalian berada dan menemukan video ini. Jadi jangan berharap selalu resonate ya. Ada yang cuman beberapa yang resonate, maksudnya gini, tentang tanggal lahirnya, tanggal apa gitu. Tidak terus totalitas resonate gitu. Ya, karena ini adalah pembacaan secara umum. Bisa cocok sedikit, bisa cocok totalitas. Tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Oke? Okay? Ya. Di sini ada energi Aquarius, juga ada energi apa ini? Cancer, ya. Juga ada energi Libra, tapi tipis ya Libra. Ini yang dominan adalah energi Aquarius dan Cancer. Cuek orangnya, Cancer itu cuek dan setia. Tipe seorang Cancer atau Aquarius itu setia. Kalau Aquarius itu mudah jatuh cinta, tetapi punya kesetiaan satu aja sama orang satu aja. Ya. Cancer pun begitu. Introvert ya. Dia lebih condong menyendiri dan dia mempunyai pribadi yang setia ya terhadap pasangan. Tetapi kalau sudah disakitin, dia akan
tidak bisa memaafkan sama sekali, kecuali pasangan itu bisa meyakinkan kembali. Dan dia susah move on dengan orang masa lalu. Kalau dia pernah ditinggalkan oleh orang masa lalu, biasanya dia seperti bukan trauma, tapi betul-betul mendoktrin dirinya bahwa dia harus lebih hati-hati mencari pasangan atau pasangan hidup baru atau hubungan baru, seperti itu. Dan ini orangnya cuek ya, cool dash, enggak terlalu romantis. Jadi kamu jangan berharap banyak kalau berdealing dengan Cancer. Kalau Aquarius itu cuek tapi sayang, tapi perhatian, tetapi dia juga tipe yang setia. Mudah jatuh cinta tapi tidak main hati beneran, cuma dia cinta sama satu orang, seperti itu. Oke, file 3 semoga bisa bermanfaat. Kembali lagi, ini adalah prediksi energi dari cara acak, di mana kalian menemukan video ini dan bisa cocok bisa tidak. Jadi ambil yang bermanfaat saja untuk kamu. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Silahkan komen sebanyak-banyaknya yang ingin menyampaikan segala perasaan, ya insya Allah Kandes akan respon lewat komentar aja. Sampaikan apa yang ingin kamu tanyakan, tapi tidak berhubungan dengan tebaran kartu personal reading ya. Kalau personal reading itu artinya aku harus menarik energi kamu dan energi dia, dan itu harus menggunakan kartu. Tetapi kalau untuk solusi atau saran, kondisikan respon. Oke? File 3, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama aku Desmond Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Pembacaan secara umum bisa cocok bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian semua. Jadi kondisi tekankan jangan pernah prediksi ini menjadi pedoman hidup sehari-hari, karena ini hanyalah clue, gambaran sebagai upaya untuk antisipasi, motivasi dan pembelajaran, minimal dijadikan hiburan atau tontonan ya. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan intuisimu juga ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat untuk kamu ya buang saja, dan semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu, bukan di tebaran kartu ini ya. Kenapa Tondes? Ada yang bilang tidak ada yang cocok. Ini adalah general reading. Kondes marah ya? Enggak marah Kondes. Kalian mah sah-sah aja komen apapun, tapi jangan menyalahkan tentang prediksi. Ini hanya prediksi. Jadi bukan pedoman hidup kamu untuk mempercayai total tentang prediksi. Kepercayaan kamu ada di Tuhan. Ya, kepercayaan kamu ada pada Allah. Dan semua sandaran hidupmu ada Allah, bukan pada prediksi. Ya, ini adalah gambaran untuk antisipasi saja. Ya, kalau kamu nggak resonan, jadikan sebagai hiburan dan ambil yang bermanfaat saja. Oke, kita akan mulai memaknai tentang golongan darah, karakter golongan darah O, seseorang yang bergolongan darah O di file yang keempat. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini atau sekarang saat kalian menemukan video ini? Golongan darah O yang terakhir adalah golongan darah O ya. Dengan karakter ramah, berani, dan gigih. Pemilik golongan darah ini selalu menetapkan standar yang begitu tinggi terhadap dirinya sendiri dan selalu melakukan upaya untuk mencapainya, seperti itu ya. Selain itu ya, selain selain itu tuh mereka itu juga merupakan calon pemimpin. Jadi orang yang berdarah itu biasanya memang punya potensi pemimpin sih. Coba deh kalian lihat, mayoritas ya golongan darah lebih tegas gitu loh. Potensi menjadi pemimpin itu sangat baik gitu loh ya. Pemimpin yang baik ya, baik hati dan tentunya sangat rendah hati. Golongan darah O ini juga memiliki kemampuan beradaptasi yang beradaptasi yang paling baik dari bintang-bintang dari golongan darah yang lain, seperti itu ya. Juga golongan darah ini rendah hati ya. Golongan darah O juga memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, paling baik dengan semua perubahan, fleksibel dan tangguh dengan tetap melakukan yang terbaik pada kondisi sesulit apapun. Nah, jadi
untuk semua golongan darah, mempunyai karakter masing-masing, bisa positif, bisa negatif, pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya setiap karakter itu, dan kalian bisa mempertimbangkan mana yang harus kamu betul-betul pelan-pelan kamu perbaiki ya. Semoga ini bermanfaat. Ini hanya pengetahuan tambahan saja, semoga bermanfaat. Tujuan kode cuma itu saja ya. Oke, kita akan tebar kartunya. Kita akan menebar kartunya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini, sekarang ini, saat kamu menemukan video ini ya. Kartu yang pertama, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Tidak ada kekecewaan cinta di hubungan ini. Itu selalu terfikir oleh dia. Di pikiran dia merasa nggak pernah kecewa, bahagia aja ya dalam komitmen ini. Ini cinta kamu ya. Dia stabil loh. Ya. Kalau kalian yang sudah PDKT, insya Allah akan menjadi sebuah komitmen. Insya Allah. Ya. Tapi dia saat ini, kalau kamu tahu, saat ini dia lagi dalam sebuah kesulitan finansial. Ya. Dan dia berharap kamu bisa membantunya. Kalau perasaan dia tidak pernah kecewa untuk hubungan ini. Dan itu selalu dokter di pikiran dia bahwa dia bahagia bersama kamu dengan komitmen ini. Yang PDKT nanti dia akan, insya Allah akan menjadi sebuah komitmen. Ya, tapi saat ini yang dia keluhkan itu adalah dia berharap kamu bisa membantu dia karena dia kesulitan finansial, keterpurukan finansial. Kalau yang sudah pacaran mungkin sudah tahu ya, kerja apa, penghasilan bagaimana. Tapi bisa juga hati-hati buat kamu yang terhubung lewat sosmed ya. Kalau sudah bicara uang, bicara finansial, hubungan jadi sensitif. Tapi kamu sayang ya. Kalau kamu sayang, pasti kamu akan mengeluarkan bantuan untuk dia. Karena dia membutuhkan bantuan untuk kamu, dari kamu. Bagaimana menurut kamu? Manipulasi dong, Des. Tergantung. Kalau kamu nggak memberikan respon atau memberikan dompet kamu buat dia, atau kamu tidak memberikan bantuan dia karena dengan jawaban-jawaban yang bagus kamu untuk menolaknya, tidak akan terjadi manipulasi. Sebetulnya manipulasi itu terbentuk dari dua orang yang saling memberi dan meminta. Dia meminta, kalau kamu nggak memberi tidak terjadi manipulasi ya. Utang loh, Des. Pacaran kok utang-utangan sih? Nggak ada loh kamusnya seperti itu. Nanti cara perhitungannya bagaimana? Ya profesional, Des. Utang ya utang, pacaran ya pacaran. Nggak segampang itu ya kamu mempunyai pemikiran. Ya, udah punya pacar terus pinjam uang kamu kasih, nanti sesulit apapun menjadi tambah sulit. Awalnya mungkin kamu karena peduli karena kamu pasangan. Lagian juga ngapain masih pinjam pacar? Emang nggak ada yang dipinjemin yang lain? Malu dong. Nggak ada uang pinjam pacar. Minta tuh lebih baik. Jadi kalau nggak ada ya kita bilang nggak ada, ya nggak. Hati-hati ya. Jangan sampai terjebak dalam keterpurukan. Keterpurukan apa, Des? Ya sebagai ATM jalan. Karena menjalin hubungan orang yang keterpuruk. Kecuali memang kamu memang hadap-hadapan gitu, tahu kamu kesehariannya nggak apa-apa. Kalau kamu tahu kesehariannya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu cuma kenal di sosmed, jangan. Mendes bilang jangan menyusahkan diri sendiri. Ya nanti pinjam 200, 300, 1 juta, akhirnya nanti pinjam banyak. Jangan ya. Oke? Jadi perasaan dia padamu sekarang lagi nggak bagus, dia terpuruk. Tapi dia tetap sayang sama kamu, berharap sama kamu bisa membantu karena kamu pacarnya, menurut dia seperti itu. Yang berharap jadi komitmen akan jadi komitmen, tapi sekarang dia lagi keterpurukan finansial. Berpikir ulang deh. Kalau udah pacaran bicara uang itu, menurut Mendes berbahaya tak? Berbahaya nggak tuh? Berbahaya nggak tuh?
pinjam duit pacar mau mengambil ndak enak hati, nanti ngambek dia, putus deh, jadi malah petaka. Sensitif uang itu ya, nggak cuma sama pacar, sama saudara juga uang itu sensitif ya. Jadi hati-hati aja kalau udah terhubung dengan keuangan. Pelit dong bondes, enggak pelit, daripada nanti minjemin terus habis itu ditagih sulit, terus menjadi sebuah kekacauan dalam hubungan. Tiba-tiba dia menjauh di saat kamu lagi sayang-sayangnya, ya toh. Woi lungo saat aku lagi sayang-sayangnya. Padahal kamu butuh duit itu juga, dikembalikan itu karena kamu butuh juga. Tapi dia enggak mau gitu loh. Masa sama pacar pelit? Nah, kamu malah dibilang pelit loh. Udah minjemin dibilang pelit lagi. Benar-benar enggak tahu diri. Ya kalau perlu kamu tahu, kalau seorang cowok pinjam uang ke cewek itu cowok yang enggak punya harga diri. Kembali tanda kutip kalau kamu memang melihat keseharian dia. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau lewat sosmed, no, jangan, kata kondis jangan. Aku cuma ingin menyelamatkan kalian, sayang. Nggak cewek, nggak cowok sama aja. Pacaran, LDRan, pinjam uang. Aduh ya Allah. Pelit ya, Des. Ya, hitung-hitungannya gimana loh. Saling sayang, oke. Di file 1, file 2, file 3, sepertinya file 4 ini. Saling sayang turun terus ya. Ini pesan untuk kamu ya. Kosong ya. Oh enggak. Pesan yang kedua. Pertemuan. Nah, ada pertemuan tuh. Hati-hati mau pinjam uang. Pertemuan. Saat sulit. Dia tuh satu kampung, Des. Ya berarti kamu ngelihat kalau kamu pinjemin aja. Tapi nanti nagihnya sama siapa? Nagihnya dinikahin gitu. Amin dong. Amin. Hidup adalah pilihan ya. Yang dipilihkan Tuhan ya seperti itu. Mau nggak mau, kamu pengen yang kaya ternyata dapetnya nggak kaya. Kamu pengen yang tampan ternyata dapetnya nggak tampan. Kamu pengen yang cantik tapi dapetnya nggak cantik. Karena hidup adalah pilihan. Alternatif. Relatif, bukan alternatif. Relatif. Hidup adalah milikmu, hati adalah milikmu, rasa adalah milikmu. Putuskan jalanmu untuk menemukan harapan. Di mana kamu meletakkan harapan? Di sini, monggo. Ya, yang penting kamu harus tetap waspada. Sudon jangan, waspada harus. Curiga jangan, waspada harus. Itu untuk diri kamu sendiri. Sebagai tameng. Tukar cincin, ondes dia pinjam uang mau buat tukar cincin. Kamu hubungannya sudah komitmen kan? Udah tunangan. Tunangan juga tetap nggak boleh biar gitu. Uang gelontorin uang terus. Jangan. Tunangan belum tentu menjamin kamu menikah. Menikah aja belum jamin kekal, pasti ada perceraian. Ya enggak? Uang itu sensitif ya. Jadi hati-hati. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah Kondes sampaikan. Pesan Kondes, saran Kondes, tetap jadilah orang baik, tetap sayangilah apa yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan pernah menyayangi apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, agar kamu tidak merasa sakit seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu harapkan. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetaplah berjalan di rel kebenaran. Jangan melampaui batasan dalam segala hubungan. Apapun itu bentuk hubungan. Karena melampaui batasan itu justru akan menyusahkan diri sendiri dan akan melukai diri sendiri. Dan penyesalan ada di diri sendiri. Ya. Tetap menjadi orang yang rajin ibadah. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Senanglah berbagi terhadap sesama. Ya. Buat orang-orang yang membutuhkan terutama. Oke, semoga kalian selalu diberkati, semoga kalian selalu dalam perlindungannya, semoga kalian selalu mendapatkan apa yang menjadi cita dan cinta kamu, sahabat aku, dan tetap berdoa yang terbaik karena doa itu adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, dan bentuk keikhlasan itu dipentingkan dalam hidup kita agar kita tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang agama. Oke. Tetap berjalan di rel kebenaran. Ya, berharap pada Allah saja. Jangan berharap pada prediksian atau berharap pada manusia atau pada apapun yang ada di dunia ini. Hanya pada Allah atau Tuhan sang pemilik alam semesta menurut keyakinan sahabat semua. Ya. Ada kesalahan, ada Kondes taruh tentang hati dan jiwa. Ya, ada kebenaran mutlak milik sang Maha Sempurna, sang pemilik alam semesta. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Des, ada energi apa? Oh iya. Di sini di file yang keempat ada energi Taurus, Capricorn ya, lebih Capricorn, ada energi Capricorn. Juga ada energi Scorpio, juga ada energi Scorpio, Capricorn, ya, ada energi Taurus, itu saja, ya. Oke, sahabat Gendes, sudah Gendes sampaikan, ya. Nanti Gendes ditanya lagi, zodiaknya mana, zodiaknya kadang-kadang suka kelewat ya, tapi tidak masalah. Gendes akan selalu ditulisin kok, kadang-kadang Gendes tuliskan energi yang tercurah adalah Aquarius apapun itu gitu. Dan di sini tercurahnya adalah energi Scorpio, energi Taurus, dan energi Capricorn. Oke, sahabat Gendes Taruh tangan hati dan jiwa. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.